Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tifa Andanita Rahmawati dengan nomor NIM 21474350 TP 13095 dari Prodi Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian angkatan 2021. Video ini saya buat dalam rangka mengerjakan ujian tengah semester 2 dengan mata kuliah statistik yang diampu oleh Bapak Irwan Indrayanto dan Ibu Oki Almas Amalia. Pada video ini akan dibahas 3 topik. Yang pertama mengenai penerapan statistika dalam bidang teknologi pertanian. Yang kedua distribusi variabel random dalam teknologi pertanian juga. Dan yang terakhir mengenai distribusi variabel random continue yang nanti akan diterapkan dalam suatu permasalahan. Untuk soal pertama mengenai kegunaan statistik di bidang teknologi pertanian serta variabel random dalam penelitian di bidang teknologi pertanian. Nah, pada soal pertama ini akan ada 3 poin yang perlu dijelaskan. Yang pertama mengenai tujuan dan juga data yang dikumpulkan. Yang kedua mengenai variabel randomnya itu apa saja. Yang ketiga mengenai teknik sampel yang digunakan dalam pengumpulan data di penelitian ini. Untuk jurnal yang saya gunakan dalam rancangan penelitian yaitu memiliki judul Pengaruh Konsentrasi Agar-agar terhadap Kualitas Kimia dan Hedonik Permen Jeli Belimbing Wuluh atau Averroa Blim-BL dengan tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui pengaruh konsentrasi agar-agar terhadap kualitas kimia dan hedonik permen jeli belimbing wuluh serta menentukan konsentrasi agar-agar terbaik untuk menghasilkan permen jeli belimbing wuluh dengan kualitas terbaik juga. Selanjutnya, data-data yang dikumpulkan. Yang pertama ada data mengenai uji kadar air. Data ini diperoleh melalui tahapan pemanasan dan juga pendinginan dengan media cawan. Yang kedua, data uji pH yang dilakukan dengan menggunakan larutan buffer yang memiliki pH 4 dan 7 dengan metode homogenisasi larutan. Yang ketiga, ada data uji hedonik. Data uji hedonik ini merupakan suatu metode berupa kuesioner yang berfokus pada penilaian terhadap kesukaan konsumen dengan menggunakan skala 1 sampai 5. Untuk poin keempat mengenai data uji tekstur dilakukan dengan uji hedonik terhadap tekstur dengan menggunakan mulut. Yang kelima ada data uji rasa. Penilaian parameter ini menggunakan uji berupa indera pengecap. Selanjutnya untuk poin ke-6 ada data uji warna, di mana uji warna ini menjadi salah satu poin penting yang harus diperhatikan karena mempengaruhi visualisasi produk sehingga parameter ini dimasukkan ke dalam uji hedonik. Yang ketujuh ada data uji elastisitas dan yang ke-8 ada data uji kelengketan. Nah, kedua data ini dipengaruhi dengan adanya penambahan agar-agar dengan konsentrasi yang berbeda. Dari ke-8 data yang telah disebutkan tadi, semua data ini diperoleh melalui suatu eksperimen ataupun pengumpulan data secara mandiri, sehingga dapat disebutkan bahwasanya sumber data ini termasuk ke dalam data primer. Untuk yang B mengenai variabel random, pengertian dari variabel random itu sendiri adalah variabel yang diperoleh dari hasil beberapa percobaan dengan nilai numerik, di mana variabel random biasanya disimbolkan dengan huruf kapital. Dan umumnya variabel random itu dinyatakan sebagai suatu fungsi yang akan memetakan setiap anggota dari ruang sampel dengan suatu bilangan real. Sebagai contoh, di sini ada pelemparan koin sebanyak 3 kali dengan ruang sampel yang dihasilkan sebagai berikut. NS-nya sama dengan ini, ruang sampelnya. Kemudian variabel random X itu menyatakan banyaknya sisi gambar yang muncul. Maka nilai dari X yang memungkinkan adalah 0, 1, 2, dan juga 3. Berikut pemetaan untuk contoh dari variabel random tersebut. Ini dimana untuk bagian yang berada di sebelah kiri ini merupakan
ruang sampelnya, dan di sebelah kanan merupakan nilai dari variabel randomnya. Sebagai contoh, untuk anggota dari ruang sampel pertama ada angka-angka di mana tidak ditemukan gambar sehingga memiliki nilai variabelnya adalah 0. Dan untuk contoh selanjutnya ada angka gambar-gambar di mana terdiri atas 2 angka sehingga memiliki nilai variabel randomnya 2. Dan seterusnya. Selanjutnya mengenai macam variabel random ada 2, yaitu variabel random discrete yang nilainya dapat dihitung atau merupakan bilangan bulat positif dan tidak berbentuk pecahan. Dan yang kedua ada variabel random continue di mana nilainya tak berhingga dan biasa dinyatakan dalam desimal maupun pecahan. Untuk mengetahui perbedaannya dengan jelas, di sini untuk variabel random discrete itu merupakan hasil dari perhitungan, nilainya terbatas dan berupa bilangan bulat. Sebagai contoh, bilangan asli kurang dari 5, yaitu ada 1, 2, 3, dan 4. Di mana hal tersebut merupakan hasil dari perhitungan dan nilainya terbatas. Sedangkan untuk variabel random continue itu merupakan hasil dari pengukuran, nilainya tak terbatas dan berupa bilangan real. Sebagai contoh juga, bilangan asli lebih dari 7, ada 8, 9, 10, dan tak berhingga lainnya, yang merupakan implementasi dari nilai tak terbatas. Ada juga jumlah berat badan di suatu kelas, di mana tiap orang memiliki berat badan yang berbeda-beda. Selanjutnya mengenai variabel random pada rancangan penelitian ada apa saja? Yang pertama, variabel mengenai kadar air. Yang kedua, variabel pH. Yang ketiga ada variabel elastisitas. Dan yang keempat ada variabel tekstur. Di mana tiap variabel ini diberikan diagram batang yang menunjukkan seberapa efektif penambahan variabel-variabel tersebut terhadap kualitas permen jelly yang dihasilkan. Selain itu ada juga variabel kelengketan, variabel warna, dan juga variabel rasa. Sama seperti sebelumnya, di sini juga disajikan diagram batang yang menunjukkan seberapa berpengaruhnya variabel tersebut dalam menentukan kualitas produk. Dari ketujuh variabel yang sudah disebutkan, kita dapat melihat bahwasanya data-data yang ditampilkan itu berupa angka, sehingga dapat disebutkan bahwasanya jenis datanya termasuk dalam data kuantitatif dan angka yang tersaji itu sebagian besar juga dalam bentuk desimal. Sehingga dapat dikatakan juga bahwa datanya termasuk ke dalam data variabel random continue. Untuk yang C mengenai teknik sampling, dalam penelitian ini digunakan teknik sampling berupa SRS atau Simple Random Sampling yang penerapannya terdapat pada uji hedonik. Uji hedonik ini dilakukan dalam bentuk kuesioner di mana panelis atau konsumen diminta untuk memberikan penilaian dengan skala 1 sampai 5. Dengan rincian skala 1 adalah sangat tidak puas, skala 2 tidak suka, skala 3 netral, skala 4 suka, dan skala 5 sangat suka. Kuesioner ini diberikan kepada 100 orang panelis dan data yang didapatkan akan dijadikan sebagai acuan preferensi dari seluruh populasi yang ada, yaitu para konsumen itu sendiri. Nomor 2 mengenai aplikasi distribusi variabel random discrete di bidang teknologi pertanian. Di sini diberikan 2 poin yang perlu dijelaskan. Poin pertama menjelaskan untuk kasus seperti apa distribusi Poisson ini digunakan. Dan yang B menjelaskan mengenai variabel yang memiliki distribusi Poisson serta jelaskan mengapa distribusi Poisson itu digunakan pada jurnal yang telah ditentukan. Untuk poin A, distribusi Poisson itu digunakan untuk kasus yang seperti apa sih? Distribusi Poisson itu digunakan untuk melihat banyaknya kejadian pada suatu kasus dengan periode waktu tertentu dan hanya dilihat panjangnya saja. Ini menjadi kunci, yaitu periode waktu serta panjangnya. Seperti halnya tahun itu berapa tahun lamanya terjadi, kalau hari berapa hari lamanya terjadi, kalau jam berapa jam lamanya terjadi, dan jika detik berapa lama detik terjadi.
Kemudian distribusi Poisson juga digunakan untuk melihat peluang untuk kasus yang berpeluang kecil, untuk melihat peluang pada suatu kasus di daerah tertentu dengan satuan ruang, luasan, volume, ataupun garis, serta percobaannya harus bersifat random. Sehingga pada distribusi Poisson ini variabel yang digunakan adalah variabel random discrete. Oke, ini merupakan salah satu capture dari judul jurnal yang kelompok saya gunakan, memiliki judul pemodelan generalisasi Poisson regression untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi produksi padi di Kabupaten Blora pada tahun 2020. Selanjutnya untuk variabel penelitian di sini ditemukan adanya variabel independen yang terdiri atas 6 variabel. Yang pertama adalah luas panen, X1 luas lahan pada ketinggian 41 hingga 100 mdpl, X2 luas lahan dengan tekstur tanah sedang, X3 hari hujan, X4 curah hujan, X5 dan jenis pengairan yang digunakan itu X6. Kemudian untuk variabel independen di sini terdapat tabel pertama yang menunjukkan statistik deskriptif variabel independen, dan kita lihat bahwasanya sebagian besar datanya itu berupa bilangan bulat ya, di mana variabel X1 hingga X6 nantinya akan digunakan untuk membuat persamaan mu yang menyatakan pemetaan hasil produksi tanaman padi tersebut, sehingga variabel ini disebut dengan variabel random discrete. Kemudian variabel apa yang berdistribusi Poisson? Jadi variabel yang berdistribusi Poisson adalah variabel banyaknya produksi padi dalam kurun waktu tertentu pada wilayah tersebut. Kenapa variabel ini disebut dengan berdistribusi Poisson? Karena kita tahu bahwasanya distribusi Poisson itu memiliki kunci utama adanya interval waktu. Sehingga kita bisa menyebutkan bahwasanya banyaknya produksi padi ini termasuk ke dalam distribusi Poisson. Nah, dan nantinya jumlah dari produksi padi ini akan dinyatakan dalam pemodelan matematika yaitu mu yang persamaannya ini akan didapatkan dengan menggunakan variabel X1 hingga X6 tadi. Kemudian mengapa digunakannya distribusi Poisson pada jurnal ini? Yang pertama, penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen yaitu X1 hingga X6 terhadap jumlah produksi padi di Kabupaten Blora yang dinyatakan dalam persamaan matematis mu. Dari data yang terlampir juga menunjukkan adanya keterkaitan antara variabel independen dengan meningkatnya jumlah produksi padi di wilayah tersebut. Sehingga diperlukan suatu metode yang dapat menunjukkan keterkaitan antara dua hal tersebut dengan metode distribusi Poisson yang memiliki model generalisasi Poisson regression. Kemudian, apa itu generalisasi Poisson regression? Jadi, model ini digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel Y terhadap variabel X menggunakan uji serentak ataupun uji parsial. Akan tetapi ditemukan ketidakpastian hasil pada uji serentak sehingga uji parsial lebih tepat digunakan dan hasilnya lebih akurat. Pada uji parsial kita lihat di sini sebelah kanan ada tabel 6 yang menyatakan uji parsial, ada variabel Y dan variabel X di mana ditemukan nilai p-value yang lebih kecil dari 2⁻16 atau nilai p-value-nya ternyata lebih kecil dari 0,05. Nah, hal ini dapat mengindikasikan bahwasanya keenam variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap hasil produksi padi di Kabupaten Blora dengan pemodelan mu sebagai berikut. Nilai mu-nya persamaan ini, nah persamaan ini nantinya yang juga akan melihatkan banyaknya produksi padi di wilayah tersebut. Untuk nomor 3 mengenai aplikasi distribusi variabel random continue diberikan suatu permasalahan dalam bentuk soal. Untuk soal nomor 3 mengenai aplikasi distribusi variabel random continue diberikan suatu persoalan
sebagai berikut. Gaji dokter anak kira-kira terdistribusi secara normal jika 25% dari para dokter ini berpenghasilan di bawah 180.000 dan 25% lainnya berpenghasilan di atas 320.000, maka berapakah peluang yang berpenghasilan A di bawah 200.000 dan B antara 280 hingga 320.000. Dari soal tersebut kita dapat mengetahui bahwasanya persoalan ini terdistribusi secara normal, sehingga kita bisa menyebutkan bahwasanya adanya variabel acak yang kita simbolkan dengan X, di mana X ini menyatakan variabel acak untuk gaji dokter. Sehingga diketahui peluang X di mana kurang dari 180.000 adalah 25% dan peluang X di mana lebih dari 320.000 adalah 25% juga. Karena kita tahu tadi terdistribusi secara normal, sehingga kita harus mentransformasikannya menjadi distribusi normal standar, di mana kita akan mentransformasikan variabel X menjadi variabel Z yang memiliki rumus Z sama dengan X dikurangi dengan mean dibagi dengan standar deviasinya. Mengapa kita harus mentransformasikannya menjadi distribusi normal standar? Karena nantinya untuk mengetahui peluang tersebut kita membutuhkan nilai dari Z, nilai dari distribusi normal standar yang hanya akan ditemukan pada tabel distribusi normal standar, sehingga kita harus mengubahnya menjadi distribusi normal standar terlebih dahulu. Oke, untuk yang pertama, persamaan mengenai peluang di mana X-nya kurang dari 180.000 itu berpeluang 0,25. Kita transformasikan menjadi peluang di mana Z-nya kurang dari 180.000 dikurangi dengan mean dibagi dengan standar deviasinya. Kemudian kita menentukan nilai Z berapakah yang memiliki peluang mendekati atau sama dengan 0,25 menggunakan tabel distribusi. Tetapi sebelumnya kita lihat dulu di atas ada kurva yang menggambarkan persamaan tersebut di mana nilai X-nya itu kurang dari 180.000, sehingga daerah yang diarsir adalah daerah yang di sebelah kiri. Daerah sebelah kiri dari batas mean maksimal yaitu 0. Dan kita juga lihat pada tabel distribusi normalnya nilai Z-nya sebagian besar bernilai minus. Itu disebabkan karena ini daerah yang diarsir adalah daerah yang di sebelah kiri. Untuk nilai 0,25 kita lihat ternyata ada pada nilai Z minus 0,6 dan desimalnya 0,06 dan juga 0,07. Untuk nilai Z minus 0,66 didapatkan nilai 0,2546 dan untuk nilainya Z minus 0,67 didapat nilai 0,2514, sehingga nilai yang mendekati 0,25 adalah untuk Z minus 0,67. Kita langsung masukkan ke persamaan di mana peluang Z kurang dari 180.000 dikurangi dengan mu dikurangi dengan mean per standar deviasi sama dengan peluang di mana Z kurang dari minus 0,67. Sehingga dapat persamaan 180.000 dikurangi dengan mean dibagi dengan standar deviasinya sama dengan minus 0,67. Kita pindah ruas, sehingga ditemukan persamaan pertama yaitu 180.000 dikurangi dengan mean atau rata-rata sama dengan minus 0,67 dikali dengan standar deviasinya. Untuk persamaan yang pertama. Kemudian untuk persamaan yang kedua didapat dari peluang di mana X-nya lebih dari 320.000 yang berpeluang 0,25, itu kita juga bisa tuliskan dengan peluang di mana 1 dikurangi peluang Z kurang dari 320.000. Kita lihat pada kurva atau penggambarannya, peluang X lebih dari 320.000 itu kan berarti daerah yang diarsir di sebelah kanan dari batas mean-nya yaitu 0. Jadi kurva sebelah kanan itu kan diarsir, di mana nilai dari kurva total itu sama dengan 1, sehingga untuk menuliskan daerah yang diarsir kita bisa menuliskan dengan 1 kurva utuh dikurangi dengan kurva yang putih ini yang tidak diarsir, yaitu peluang Z-nya kurang dari 320.000. Seperti itu, sehingga didapatkan persamaan di mana 1 dikurangi peluang ini
memiliki nilai 0,25 dan didapatkan peluang Z kurang dari 320.000 sama dengan 0,75. Kita lihat pada tabel distribusi normalnya, nilai 0,75 itu ada pada nilai Z 0,6 dan desimalnya 0,07 serta 0,08. Sehingga nilai yang mendekati dari 0,75 terdapat pada nilai Z yaitu 0,67. Sehingga ditemukan bersamaan peluang di mana Z-nya lebih dari 320.000 dikurangi dengan mean dibagi standar deviasi sama dengan peluang di mana Z-nya lebih dari 0,67. Kita buat bersamaan seperti ini sehingga didapatkan persamaan kedua yaitu 320.000 dikurangi dengan mean itu akan sama dengan 0,67 dikali dengan standar deviasinya. Karena sudah ditemukan dua persamaan, kita bisa eliminasi persamaan tersebut dengan operasi penjumlahan. Didapatkan 500.000 dikurangi 2 mean sama dengan 0 sehingga nilai meannya itu sama dengan 250.000. Nah, untuk menentukan nilai standar deviasinya boleh dimasukkan ke salah satu persamaan. Saya menggunakan persamaan pertama di mana 180 dikurangi dengan mean sama dengan minus 0,67. Kita masukkan nilai meannya, didapatkan minus 70.000 sama dengan minus 0,67 kali standar deviasi. Sehingga standar deviasinya sama dengan 104,500. Oke, untuk pertanyaan yang pertama, peluang di bawah 200.000 dituliskan dengan persamaan peluang di mana X-nya kurang dari 200.000. Itu kita transformasikan menjadi distribusi normal standar di mana peluang Z kurang dari 200.000 dikurangi dengan mean per standar deviasinya. Kita masukkan mean dan standar deviasinya, didapatkan peluang di mana Z kurang dari minus 50.000 dibagi 104,500. Didapatkan yaitu peluang di mana Z-nya kurang dari minus 0,48. Kita langsung lihat pada tabel distribusi normal standarnya. Di sini untuk nilai Z-nya minus 0,4 dan untuk desimalnya 0,08 didapatkan nilai yaitu 0,3156. Sehingga peluang yang berpenghasilan di bawah 200.000 itu adalah 0,3156 atau setara dengan 31,56%. Nah, pada bentuk kurva di bawah ini merupakan penggambaran dari daerah yang diarsir dari persamaan ini. Di mana daerahnya kan kurang dari 200.000, berarti daerah yang diarsir berada di sebelah kiri batas 0 dengan batasan Z-nya itu minus 0,48. Untuk soal B, di mana peluang antara 280.000 dan 320.000 dituliskan dengan persamaan sebagai berikut. Peluang di mana X-nya lebih dari 280.000 dan kurang dari 320.000. Kita misalkan 280.000 ini sebagai Z1 dan 320.000 ini sebagai Z2. Nah, kita bisa lihat nih daerah intervalnya itu di mana. Untuk yang Z1 berarti kan X-nya lebih dari 280.000. Berarti berada di sekitar kanan atau RCA-nya berada di daerah kanan dari batas 0. Itu untuk yang Z1. Sedangkan untuk yang Z2 di mana X-nya kurang dari 320.000 berarti dari sini kita lihat ke sana. Di daerah ini sampai sana itu daerahnya Z2. Kemudian dari persamaan ini kita juga bisa menuliskan persamaan di mana peluang X-nya kurang dari 320.000 dikurangi dengan peluang di mana X-nya 280.000. Tadi kan yang peluang X-nya peluang X kurang dari 320.000 kan berarti dari Z2 ini sampai ke sana. Ini daerahnya punyanya si dia. Dikurangi dengan daerahnya X kurang dari 280.000. Tadi kan awalnya Z1 itu kan lebih dari, berarti kan ada di sebelah sini. Karena ada pengubahan tanda sehingga arahnya berbalik, jadi arahnya ke sana. Dari Z1 ini ke sana. Sehingga daerah yang dicari itu sebenarnya daerah yang diarsir warna biru. Ini daerah yang kita cari. Ini hanya penggambaran saja. Oke, untuk yang pertama kita cari
nilai peluang di mana X-nya kurang dari 320.000 dulu, transformasikan ke distribusi normal standar, menjadi peluang di mana Z kurang dari 320.000 dikurangi dengan mean-nya 250.000 dibagi standar deviasi 104,500, didapatkan peluang di mana Z-nya kurang dari 0,67. Gunakan tabel distribusi normal standar dengan Z-nya 0,6 dan desimalnya 0,07, didapatkan 0,7486. Oke, kemudian selanjutnya untuk peluang di mana X-nya kurang dari 280.000, kita transformasikan menjadi peluang di mana Z-nya kurang dari 280.000 dikurangi dengan 250.000 dibagi 104,500, didapatkan peluang di mana Z-nya kurang dari 0,29. Kita gunakan tabel distribusi normal standarnya dengan Z-nya sama dengan 0,2 dan desimalnya 0,09, didapatkan nilainya sama dengan 0,6141. Sehingga untuk peluang ini dituliskan dengan 0,7486 dikurangi dengan 0,6141 sehingga menghasilkan 0,1345. Jadi peluang yang berpenghasilan antara 280.000 hingga 320.000 adalah 0,1345 atau setara dengan 13,45%. Baik, sekian penjelasan mengenai soal UTS semester 2 statistika. Apabila terdapat banyak kesalahan dalam pengucapan ataupun penjelasan yang kurang jelas, mohon untuk dimaafkan. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.